Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini podcast pertamaku. Oh enggak sih, Enggak podcast sih. ketiga. Kemarin tuh Yang pertama, pakai audio aja, nggak ada ininya, videonya. Jadi ini podcast yang pakai video yang mau nonton podcast yang pertama bisa di mana? di YouTube Khairul Fahmizin, Ya, bisa didengerin juga di mana? di Spotify Oke, didengerin ya, Khairul guys. Fahmizin. Jadi kami ini ingin bercerita pengalaman kami ketika awal masuk pesantren ya, Kak. Ya, awal-awal masuk pesantren tuh gimana sih kayak gitu. Karena kan setiap orang pasti kan punya pengalaman yang berbeda-beda ya kan, guys. Mungkin kalau misalnya pengalaman kalian itu asik, seru atau apa ya nggak apa-apa. Nanti silahkan aja komen gitu di bawah kayak mana kalian dulu lah gitu atau di pesantren kalau kalian misalnya masuk pesantren gitu. Jadi pengalaman terepik kakak gimana nih waktu pertama kali masuk pesantren? Kayaknya nggak ada sih yang terlalu epic kali ya, biasalah palingan ya. Nangis itu nggak di awal-awal. Nangis itu nanti tunggu udah sebulan ya kan, udah mulai terngiang-ngiang, mulai inget mama, udahlah nangis kayak gitu. Nah, kalau kau sendirilah kayak mana? Jadi dulu pertama kali aku masuk tuh kayak pertama kali masuk kan tuh hari Minggu, baru banyak tuh kawan-kawanku yang nangis tuh, kayak ya udah nangis ke kamar mandi, masuk kamar mandi nangis. Berarti kau tuh hari Minggu itu masuk pesantrennya gitu. Iya, masuk pertama kali datang ke pesantren, masuk waktu Berarti masuk baru pulang asrama. dari gereja lah ya. Kok pulang dari gereja? Enggak. Ini pesantren AKBP ya. Oh, ya enggak. Terus Ya udah nangis kan, jadi banyak juga tuh yang iniin, yang apa namanya, yang kayak cup 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 gitu lah ya, nggak bisa nangis lah. Kayak aku juga tuh pernah. Kok nangis juga? Iya, hari kan itu hari Minggu kan, Heeh. kalau nggak salah selang 2 hari atau 3 hari, hari Rabu atau hari Kamis, aku cepet-cepet tidur. Biar supaya nangis di Iya, tempat tidur. nangis di tempat tidur, tutup bantal. Udah Aduh, parah. nangis itu ketiduran, bangun tidur bantalku basah semua. Terus itu kawan-kawanmu ada yang ngeh nggak? Karena kan pasti ada yang piket kamar atau apa gitu. Nggak ada, karena aku nangisnya kayak nangis ini kan, Kayak nangis Indosiar gitu lah kan, yang nangis diem-diem. diem tiba-tiba keluar air mata Ya, gitu aja. kayak nangis orang tersakiti lah ya. Aku kayak kangen kali rumah ini, iya. kangen kali mamaku. Padahal kalau udah di rumah ya asik disuruh ya, asik dimarahi aja. Ya itu memang karena salahmu sih kalau menurut. Jadi kalau kakak tuh mana nih? Nggak ada, aku jujur aja ya, kayak pengalaman masuk itu pertama kali udah seminggu nangis, habis itu ya udah, habis itu ya udah nggak inget apa, kalau misalnya rindu telepon, ya udah gitu aja. Iya, kayak gitu juga, memang banyak juga ya kan. Tapi tuh nangis itu ya jamaah gitu, nggak diem-dieman. Masa ya? Iya, jadi kan dulu itu kan aku tuh di asrama itu kebetulan yang kamar itu cuma 6 orang gitu. Nah, waktu itu pulang sekolah tiba-tiba ada satu orang tuh yang nangis duluan gitu di samping lemari lah gitu kan. Karena kan kita lemari sendiri-sendiri. Kalau misalnya di tempat kalian tuh kan lemarinya Iya, sama sendiri-sendiri, ya, tapi gempetan satu gitu. dia ya. Gitu. Kalau di sana tuh enggak gitu. Jadinya di samping lemari tuh kayak masih ada space lagi, tempat lagi buat bisalah sembunyi di situ, ngapainlah di situ gitu. Jadi ada satu orang nangis, kemudian nyusul lagi satu, mungkin terkontaminasi ya kan. Iya. Terus tiba-tiba nangis, terus tiba-tiba datang lagi 1 sampai 6 orang, sampai aku akhirnya terakhir masuk itu aku juga ikutan nangis gitu ya, gara-gara awalnya itu rindu gitu ya. Dan akhirnya memang waktu itu lagi rindu juga kan, akhirnya nangis jamaah gitu. Jadi langsung aja gitu the point kan, gimana ya, namanya sama-sama perempuan kali ya, sama-sama ngerti lah gitu perasaan. Jadi yang mengkoordinir itu siapa tuh? Ada kakak kelas atau kayak ustazah gitu nggak? Ya nggak ada, karena nggak ada kan, karena di sana kan muridnya banyak ya, nggak sedikit gitu. Jadinya ya udah gitu, ntar itu kan pulang sekolah mau zuhur kan, habis itu ya udah pas mau zuhur tuh ya langsung wudu, langsung ke masjid, udah diem sendiri gitu. Berarti nangis sendiri, diem sendiri. Iya, nangis sendiri, diem sendiri, karena memang sebenarnya kita memang butuh nangis kan untuk menenangkan hati lah. Gitu sih. Ya udah kayak gitu juga kan, aku juga ya kadang ada kakak kelas kayak udah diem gitu aja, diem nggak usah nangis lagi.
toh nanti minggu juga datang lagi mamanya kan, orang deket aja rumahnya gitu Ya, aja. memang deket ya rumahmu sebenarnya. Terus nggak pernah tangisi ya kan, yang jauh-jauh ini ya. Aku pun mikir, kayak mana lo mau, kapan lo mau datangi, nggak datang-datang gitu. Jadi kalau itu didatangi mamamu berapa kali dalam seminggu atau berapa bulan? Dulu waktu awal-awal hampir tiap minggu datang. Nah, Tiap Masya minggu. Allah rezekinya banyak banget itu. Sebulan kan, bulan itu aja seminggu baru. Karena mungkin masuk awal-awal kan. Baru udah masuk bulan kedua, udah 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, gitu sih. Sampai. Kok tanya lah aku? Kalau kakak udah ini kan, karena jauh Iya, berapa jauh jadi berapa bulan sekali? ya paling paten sebulan sekali, kadang ya gitulah paling paten. Karena kan aku juga pulang nggak dijemput kan, pulang juga sendiri dari kelas 1 SMP. Pulang sendiri? Iya. Naik bus? Enggak, karena kan di sana itu ada dulu namanya konsulat ya kan, jadi pulang itu per konsulat. Konsulat gitu. Siantar apa konsulat Simalungun? Siantar, Tabassum namanya. Tabassum? Iya. Berapa orang itu konsulatnya? Ada banyak. Gue kira ada 2 orang aja. Enggak lah. Itu namanya ngedet, bukan konsulat. Berarti Ya. ada berapa orang dari Waktu itu banyak lah, karena kan konsulat itu ditiadakan itu waktu pas aku kelas 2. Karena ada beberapa problem lah gitu dari pihak ma'hadnya gitu, jadi ya udah gitu. Oh, berarti ya sih, konsulat tuh kayak perkumpulan ini kan, perkumpulan orang di daerah yang sama gitu. Gimana makannya di sana, enak enggak? Biasanya kan anak pesantren ini kan yang paling dipikirin pertama itu ya makan dong ya pasti gitu. Gimana? Dulu pertama kali aku masuk masih enak, karena kan masih baru juga pesantren itu kan, baru buka kan. Baru buka, aku juga daftar situ. Masih enak-enak tuh, ayam kadang seminggu 3 kali, daging seminggu 3 kali. Enak dong. Baru sore ada snack gitu, kayak bubur kacang hijau, kayak ulut. Oh, nggak ada ular kobra lah ya. Bukan. Terus malamnya ini ada susu. Oh, tiap malam. Iya, tiap malam. Bergizi sekali kaliannya, Nak. Iya, tiap malam. Oke. Jadi kan tiap malam itu dikasih susu. Ya itu dijatah memang secangkir. Tapi puas juga. Karena kan muridnya nggak terlalu banyak kan dulu kan. Waktu aku pertama kali. Biasa aja lah muridnya gitu ya. Iya, masih nggak sampai pun 100. Masih bisa dipantau lah gitu. Iya, masih bisa dipantau. Enak sih. Kalau aku di sana makanannya ya gitulah. Cuman. Ya alhamdulillah masih bisa makan lah kayak gitu, karena kan ya namanya juga orangnya ribuan kan, yang untuk masak, yang tukang masaknya itu pasti kan ya yang bisa dimasak aja lah secepatnya gitu, karena kan yang berarti asal masak aja lagi. Nggak asal masak juga sih, aku takut juga bilangnya ini betul. Karena ya mau kayak mana ya enak-enak aja, karena satu lapar kali kan, yang kedua ya udah mati rasa lidah awak ya kan. Jadi ya yang penting alhamdulillah bisa makan hari itu, ya udah syukur aja lah kayak gitu ya walaupun gitulah. Nengok makanan ini pun aku juga pernah tuh pengalaman kan. Ada tuh ulat di dalam daun ubi. Berarti kan sayurannya sehat dong. Sayurannya sehat tapi jijik makannya jadinya. Enggak. Pengalaman lah. Iya kayak gitu. Gitu loh. Mungkin kurang bersih intinya juga, karena kan banyak kan masaknya, nggak cuman buat kita di rumah. Tapi baru-baru waktu aku kelas 1 dulu bersih kali sih. Tapi kalau waktu mau baru-baru mau tamat itu kan, karena udah banyak kan muridnya, adik-adik kelasku juga udah banyak kan. Jadi ya udah. Kayak asal aja gitu, masak goreng ikan ngasal, nyayur ngasal, gitu. Bukan ngasal kayaknya, kayak cepet aja, karena kan nanti kalau misalnya orang itu masaknya gimana kan, kalian udah pulang sekolah belum jadi kan mau makan apa kan gitu. Jadi gitulah. Ekspres ya guys, ekspres bukan ngasal. Jadi masaknya itu ekspres gitu. Ya udah gitu kan. Terus apa lagi pengalaman kakak waktu baru masuk? Ya kayak gitulah ya, barang-barang banyak yang hilang lah, biasa lah kan. Iya, aku sebenarnya paling parah tuh kalau misalnya kayak baju hilang, selop, kadang sendal. Itu ada yang gosok tuh pasti. Gosok itu kayak mencuri iya, gitu. Kayak ngambil gitu guys. Ngambil barang tanpa izin. Jadi pergi itu kita pakai yang bagus, pulang pakai swallow gitu. Kayak gitulah biasanya, itu bersyukur ada yang ninggalin. Kadang nggak ditinggalin seleb untuk kita gitu, pulang dari masjid. Loh iya? Ya, aku soalnya gitu kan. Jadi kayak waktu ke masjid itu sendalnya bagus gitu.
Jadi di sana itu kalau di tempat aku kan di Putri itu, Mm. jadi waktu dateng yang kanan di sini, Mm. yang kiri tuh dilempar jauh gitu. Oh. Biar supaya nggak ada yang bisa ngambil. Iya. Oh, kayak di ini disembunyiin ya. Ah, Bentar, kayak ya. sembunyiin. Tapi kayak gitu hilang juga gitu ya. Ya, iya. Berarti emang udah diincar orang gitu ya. Udah lebih bagus nggak usah pakai itu, nggak pakai sendal ke masjid. Kadang kan kayak mau sekolah juga kan. Sepatu teman-teman gitu kayak dicuri gitu, kayak hilang. Jadi kalau sekolah itu agak ya lucu ya kan sepatu sekolah. jadi nggak pakai apa-apa. Hmm. Kayak kaki ayam gitu bilangnya di sini ya kan. Hmm. Ya udah gitulah jadinya kan. Seragam rapi-rapi, pakai ini, pakai dasi. Ya tapi nggak ada alas kakinya. Aku heran nengoknya dah. Udah itulah, udah maksudnya udah kulturnya lah kayak gitu. Iya, memang udah kulturnya kan. Gitu. Pesantren. Gimana ya? Itu tadi yang hal yang mungkin ya biasa. Apa hal yang paling menurut kau itu yang paling menyenangkan yang sampai detik ini sampai saat ini nggak bisa dilupain gitu? Aku dulu pernah kelas 1 sih, kayak ada tuh kan apa namanya? Sekretaris yayasan tuh datang ke pesantren. Bawa keponakannya. Cewek. Jadi Sarah. Hah? Namanya Sarah. Bukan, nggak tahu. Jadi di situ waktu dia datang ke ruang makan, kami makan, dia datang. Yaudah, di situ semua bukan, di situ semuanya makan, fokusnya ke dia semua. Padahal ada TV kan, TV nggak tertonton, jadi fokus ke dia semua. Karena kan semua apa kan kami cowok semua, nggak ada ceweknya. Yaudah, gitu jadi ya. Iyalah. Fokus dia sama. Oh ya, itu memang gitu. Jadi kan karena sampai sekarang aku masih inget tuh. Karena kan pesantren aku tuh kan sini Putri, sana Putra gitu kan ya. Jadinya hal yang paling seru adalah ketika sore hari di mana ada itu salah satu ustadz kami membawa santrinya masuk ke kampus. Dia itu adalah hal yang paling menyenangkan lah kayak gitu kan. Jadi sore-sore itu udah pada bertengkrengan di depan jendela nunggu santri lewat kayak gitu kan. Padahal santrinya biasa aja gitu, nggak ada ganteng-gantengnya sama sekali kayak gitu. Cuman ya karena lewat terus apa ya rapi gitu kan, kayak rapi, bajunya rapi, terus pakai sarungan gitu kan biasanya kan anak putri pondokan itu kan pasti suka ya sama cowok-cowok yang kayak gitulah gitu ya kan. Jadinya tuh setiap lewat gitu kan, ya udah mereka tuh di jendela itu ngeliatin sampai hilang. Ya kenal juga enggak ya, ngeliatin aja kayak gitu. Pokoknya sebatas melihat aja ya kan, sebatas gitu, ngelihat. Ya nggak bisa ngapa-ngapain, mau dijumpai pun nggak mungkin ya kan. Mungkin gitu, diteriak-teriakin nggak kenal kayak gitu ya kan. Terus pun kayak gitu juga kalau misalnya kami ke Putra gitu kan, ke kampus Putra itu gitu. Kadang anak Putra itu juga kayak gitu, tapi anak Putra lebih ganas manggil-manggil kan. Kayak ya biasalah manggil-manggil kayak barbar gitu lah. Lebih barbar gitu. Cuma ada juga cuma ngeliatin doang gitu. Sampai dulu tuh aku pernah kan lagi jogging. Biasanya kan kalau misalnya kita lagi jogging tuh dibawa ke apa ya, keluar gitu kan, ke kampus Putra gitu kan. Terus pas ngelewatin itu sampai dikunci asramanya sama ustadznya. Karena terlalu barbar kayaknya ya gitu. Memang ya kayak gitu. Kalau pesantren ini sih. Udah gitu lah, tapi itu mungkin hal yang biasa menurut yang di luar, cuman itu hal yang luar biasa lah kalau menurut kami yang di pondok lah kayak gitu sih. Ya udah guys, mungkin ini cerita dari kami. Makasih.